Hi guys, Jess here and welcome to my vlog. Oke, aku nggak tahu ini bakal diupload kapan karena aku kayak cuma pengen ngebiasain ngevlog gitu, belajar ngevlog biar lebih bagus. Dan sekarang aku lagi ada di gereja dan ini hari Minggu. Oke, ya aku cuma pengen nyeritain aja sih. Jadi kemarin tuh kan aku ikutan kayak komsel Natal gitu dan disumpah happy banget sih, kayak ada permainan game terus kita sharing dan kayak kumpul keluarga, jadi kita ada gamenya, ada ininya, jadi nggak kayak acara Natal pada umumnya ibadah gimana gitu, enggak, but it's fun. Dan yang bikin aku seneng itu bukan cuma kita kumpul-kumpul kayak gitu doang, jadi kan kita makan-makan habis itu aku mesen kopi dan kopinya tuh enak tapi terlalu strong hingga akhirnya aku nggak bisa tidur semalaman. Dan sekarang ini muka aku lagi muka-muka nggak tidur. Hai kok. Dan kalian percaya jam berapa aku datang ke gereja? Jam 8 kurang. Ya itu doang aku pengen update. Aku nggak tahu ntar seminggu ini bakalan ngapain aja. Cuma ya direkam-rekam aja ya. Oke. Oh ya, tunggu satu anak sini. Sini sayang. Bukan. Kok mau masuk? Yang ini selalu ada di vlog aku. Minggu kemarin juga ada, sekarang juga ada. Ya, karena dia ini anak remaja, guys. Dan ini salah satu tugas aku untuk infokus. Jadi ntar itu kayak connect ke layar itu. Kalau enggak aku WL. Antara itu aja tugas aku di sini. Oke, jadi sekarang aku lagi di jalan pulang. Dan tadi tuh aku pengen nunjukin pohon Natal kalian, tapi gak tau kenapa ternyata lagi acaranya tuh lagi rame banget gitu di gereja. Dan aku udah gak tahan, pengen tidur, jadi aku pulang dan belum nunjukin pohon Natal ke kalian. Ntar deh, kalau sempet ntar aku bakalan pas ke gereja lagi aku tunjukin. Dan aku nggak tahu apa yang menanti aku di rumah. Soalnya sekarang aku tuh udah punya kitten kan, dan kittennya tuh masih dalam adaptasi. Dan kemarin itu dia kayak lagi diare gitu. Jadi aku kayak aduh, pulang gereja mau tidur tapi malah ngebersihin empuk gitu loh. Kita lihat aja ya. Dan aku juga mau nunjukin kitten aku. Thank God dia nggak empuk, dan aku bakalan kenalin kalian ke kucing aku. Yang sini nak. Cung cung. Tadi aku bikin video khusus deh, karena ini dia lapar, aku mau ngasih makan dulu. Oke. Oke, ini udah next day dan paket baru datang. Ini tuh hadiahnya Sean. Jadi dia kemarin ulang tahun kan dan pernah minta gitu, Kak pengen hadiah ulang tahun sama hadiah Natal. Ya, tapi aku ngasih satu aja. Dan ini tuh kayak mainan Madeline gitu. Jadi kita unboxing dulu sebelum kasih ke dia kan. Oke, aku tahu di belakang berantakan, tapi abaikan saja guys. Dan kasur aku juga lagi dilepas spraynya. Kita unboxing. Ini tuh kayak mainan yang pernah Madeline punya gitu. Dan aku kayak, ya yang gini buat anak yang baru kelas 1 SD mungkin masih bisa masuk kali ya. Karena kan dia emang anaknya tuh seneng banget yang namanya sesuatu berbau girly kan. Jadi aku belinya yang kayak gitu aja, di-build gitu. Tada! Oke, jadi aku udah buka dan ternyata dia tuh datang kayak gini. Jadi ininya tuh kayak kelepas gitu. Jadi aku udah build dan dia juga pakai kabel data. Ternyata ini bukan baterai guys, tapi dia di charge. Nah, dan tadi tuh aku bingung gimana cara nyalainnya kan. Ternyata nyalainnya itu di ujung sini guys tuh. Ini. Jadi nggak ada kayak gimana. Jadi kalau mau dinyalain tuh kayak gini. Nah, baru kalau biar dia muter. Nah, kayak gitu guys. Ini harus dipegang. Karena kalau nggak dia ke atas dan aku susah gitu loh mau ngambilnya. Oke, tadi aku udah unbuild dan aku nggak tahu sih Sean itu tahu apa enggak gitu game mainan ini. Tapi kalau dia belum tahu, aku bakalan kayak pura-pura mainannya rusak gitu datangnya. Jadi kita lihat aja ekspresinya kayak gimana dan baru ntar kita tunjukin buat ternyata itu mainan pernah udah bisa terbang gitu. Sebenarnya kakaknya udah tahu aku beli itu, tapi aku nggak tahu udah dicepuin atau belum. Dan sekarang aku mau
kerja sambilan di Bude ya, di Bude. Nah lihat, ini adalah pesanan hari ini, ayam bakar. Ntar aku liatin lebih jelas lagi biar kalian jadi pengen gitu loh guys. Ngapain? Dia samper dong. Ayo, happy birthday. Ini buat hadiah Natal sama hadiah ulang tahun ya. Oke, kita buka, kita unboxing. Unboxing. Enggak, itu nggak bisa dibuka talinya. Langsung buka dari atas. Dari atas kayak gini. Yuk. Dede tebak dulu dong itu apa? Isinya pasti. Kalau gagal berarti nggak jadi hadiahnya. Ayo. Apanya? Kalau kalau salah nggak jadi hadiahnya. Hah? Ini isinya Apa coba? masak-masakan. Teng. Udah berarti gagal, siniin balikin. Enggak lah. Sok sana, buka. Ini dalam Iya. kitanya ini. Iya itu pita, tapi yang nggak usah dibuka pitanya. Pitanya Dede ntar bisa disimpan kalau Dede mau. Buka. Ini dari mana? Ini sayang dibukanya. Ya ampun Tuhan, dari situ. Sok. Nggak apa-apa, mau dirobek juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau Cici mau pakai kertas kadonya buat ntar ke sana. Ayo. Tadi kakak sampai tapi kakak pikir, tapi ternyata kakak yang salah. Hampir pikir. Ayo, taruh di bawah. Sok. Apa ini namanya? Itu boneka peri. Ya. Dari bukanya dari mana? Ini dari mana aja, Bude, merusakin juga boleh. Jangan sampai berbicara kayak gitu. Wah, elah, si anak bener-bener kan. Ada. Padahal kan bisa ini digini gitu loh. Dirobek dong, guys. Nih. Tadi kakak itu sempet cas bentar. Tadi rusak. Rusak. Enggak. Ini ntar dicasnya ya, dicasnya ntar di sini nih. Di sini. Ini ntar pakai ininya babatok punya Cici. Kita pasangin. Itu bisa terbang ya? Kok tahu sih? Enggak rame ah. Nggak jadi ah. Hah? Sebenarnya ada yang harganya rada mahal, tapi kakak itu enggak. Tapi harusnya adanya yang gaun juga ya, yang pakai gaun. Ini tuh gaun. Bukan, Tapi ada yang gaunnya bisa nyala gitu gaun ininya nih. Tapi itu bukan harganya maksudnya 50. yang agak panjang itu, terus ininya itu agak banyak kan kayak gini gitu. Wah, Dibalikin itu mungkin apa? bisa jadi. Bisa jadi ada yang. Aku tuh bingung ini nyalainnya gimana? Karena nggak ada on off-nya. Sini. Nggak ada on off-nya. Saya lihat dulu. Tapi sakit ini loh. Ini apa? Itu bukan. Ayo. Ini Aku tuh ini apa? gimana? Ini apa? Bukan. Aku pikir ini gimana, rusak apa-apa. Aku kayak aduh, untung belum ngomong ke dia, kadonya udah ada gitu kan. Tapi ternyata di tempat yang tidak terduga. Mana sih? Tapi ini sakit loh. Kakak Itin kemarin. Ini. Nih. Oh, bentar. Tolong, saya takut. Lampu. Gimana? Bisa dipakai di itu apa teh? Ini tuh tadi ke atas dia ya salahnya. Bentar. Lucu banget. Apa? Oh. Itu yang bikin aku takut. Ngeri. Jangan main di luar loh. Ntar kalau main di luar, jangan main di luar karena kalau di luar takutnya dia terus ke atas, diputer aja, putar. Gitu aja, suka bisa ntar. Apa mesti dicas lagi ya? Bukan.
Kayaknya karena kakak tadi anginnya kenceng memang. Karena kakak tadi ini kali. Jadi pas aja. Pas sudah punya kan? Itu apa aja sih? Gimana kan? Saya takut. Oh, dia ke bawah. Ini. Bentar ya. Belum murah deh. Bentar deh, malu-maluin banget sih. Mati-matian. Nggak kelihatan tenang. Hai, In. Oke. Sebenarnya hari ini tuh aku ulang tahun. Tapi kalian tahu aku ngapain? Hari ini, di hari ulang tahun aku kerja. Dan aku kerja bakalan sampai sore. Terus malam nanti aku bakalan pergi ke gereja karena aku mau ketemu sama bapak dan ibu gembala. Malamnya lagi beres dari gereja, aku bakalan syuting buat YouTube. Karena nggak tahu kenapa tiba-tiba ada salah satu video aku nyampe 400 view gitu. Padahal kemarin tuh baru 200-an, cuma dalam waktu satu hari nambah 200 lagi gitu. Jadi aku ngerasa semangat lagi aja buat nge-YouTube-nya. Oke. Ntar sekarang aku mau kerja dulu ya guys. Ini BTW, ini tuh salah satu tempat dimana aku freelance. Jadi aku freelance aja gitu loh kerjanya, biar nggak terlalu nggak terlalu pusing. Jadi kalau misalnya freelance gitu kan kita bisa pas kita mau istirahat, kita mau pergi kemana tuh kan masih bisa. Beda kalau sana kita terikat dengan kontrak kerja tuh mau ngapa-ngapain tuh susah gitu loh. Ya, jadi aku coba nikmatin aja hidup aku sekarang. Oke, kita see you. Pas aku mungkin nge-short kalau ada something yang menarik, kalau enggak ya lihat aja nanti. Oke, ini udah the next day. Wah, langitnya keren banget. It's so blue. Bingung aku ngomong gimana. Jadi ini tuh udah keesokan harinya dan sebenarnya kemarin tuh aku pengen ngebuat satu video dimana aku pengen curhat aja gitu pas di hari ulang tahun aku. Tapi dikarenakan aku kemarin kerja dari jam 8 pagi sampai setengah 5 sore, aku kecapean. Ditambah lagi kan habis dari setengah 5-nya itu pulang, aku istirahat bentar, terus aku pergi ke gereja karena Bu Pendeta masakin aku mie, karena biasanya orang Chinese tuh bilang suka mesti makan mie pas ulang tahun gitu kan. Jadi dia masakin aku mie, jadi aku makan di gereja and back. Dan sekarang aku ngerasa capek banget pulangnya tuh. Bukan sekarang, maksudnya kemarin rasa capek banget. Ya akhirnya aku memutusin udah deh guys, aku biarin kunci aku ngegantung di sini. Ya ampun, itu yang terjadi kalau sana kalian itu pelupa ya. Bentar aku masuk dulu ke dalam rumah. Oke, sekarang aku bakalan bikin video yang harusnya aku bikin semalam, yaitu aku mau curhat ke kalian tentang ulang tahun aku. Jadi udah beberapa tahun ini aku tuh selalu ngerasa mental breakdown, dan aku sering nangis, aku sering marah, aku bahkan sampai sakit-sakitan kalau mau deket ke ulang tahun aku gitu. Awalnya aku bingung kan kenapa kayak gitu, dan aku nggak tahu sebenarnya kenapa kayak gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, baru tahun ini aku ngerasa bahwa oh iya, jangan-jangan mungkin ini dikarenakan kekecewaan aku, dimana ulang tahun aku kan bulan Desember ya guys, dan itu akhir tahun kan. Sometimes tuh kita tuh ngerasa ulang tahun kita, kalau orang-orang di akhir tahun nih, mungkin ada yang di akhir tahun juga sama kayak aku. Jadi kita tuh ngerasa hari ulang tahun tuh bukan bikin excited, melainkan kita ngerasa kita mau nerima rapot, dimana kita tahu bahwa rapot kita itu nilainya jelek. Nah jadi you feel like a shit gitu loh saat kalian ulang tahun gitu. Nah ini udah terjadi beberapa tahun loh guys. Nah dulu aku ingat, dulu itu pada saat mami aku masih ada, papi aku masih ada, dan aku masih kecil, aku tuh selalu excited soal hari ulang tahun aku, walaupun aku gak dapat kado ataupun gak tiup lilin, gak jadi masalah gitu kan. Tapi aku selalu kepikiran yang lalu-lalu pada saat aku mental breakdown akhir-akhir ini.
Jadi kayak dulu kalau aku bangun tidur, mami bakal bangunin aku dan dia ngucapin happy birthday ke aku, dan aku merasa spesial gitu loh tiba-tiba di hari itu, pas aku ulang tahun dulu. Dan juga papi ucapin selamat ulang tahun, walaupun mereka nggak ngasih kado, mereka nggak ngasih kue, tapi aku ngerasa spesial dan aku ngerasa iya ini hari gue ini gitu loh. Ibarat kalian ngerti kan kalau pas masih kecil kayak gimana. Nah, dan pas mereka udah meninggal, ya aku masih bisa menjalani dengan baik gitu, walaupun emang sedikit berbeda, tapi aku bisa adaptasi dengan baik. But beberapa tahun ini aku nggak bisa benar-benar menghargai hari ulang tahun aku, karena aku selalu marah-marah dan aku teringat mami papi, aku nangis. Ya itu dia, karena aku ngerasa di hari ulang tahun aku itu aku kayak menanti rapot yang nilainya aku tahu jelek gitu loh. Jadi kayak aku kepikiran tuh gini, oke, lu tambah umur tapi apa yang udah lu capai? Oke, lu tambah umur tapi apa yang udah lu contreng dari bucket list lo gitu. Oke, kita tambah umur tapi apakah kita menambah pencapaian kita, menambah pengalaman kita? Apa yang berbeda gitu dari tahun ini sama tahun kemarin itu, apa yang berbeda? Apa kita udah naik tingkat atau kita tetap stay di tempat yang sama gitu? Itu yang aku pikirin saat aku ulang tahun. Jadi aku nggak pernah benar-benar bisa, bukan nggak pernah mau, nggak bisa gitu untuk benar-benar bersyukur atas apa yang udah Tuhan kasih pada hari ini gitu. Aku bisa bersyukur di hari-hari lain tapi tidak di hari ulang tahun aku. Itu yang aku rasain. Nah, tapi puji Tuhannya tuh sebelum aku ulang tahun, kayak pas tengah malamnya gitu, kayak beberapa menit sebelum jam 12 gitu kan, aku udah punya kebiasaan untuk doa gitu loh tengah malam pada saat aku ulang tahun. Nah, dan aku tuh kayak berlutut sambil ngomong, nangis-nangis. Itin gak mau menghadap Tuhan tuh dengan perasaan yang tidak bersyukur. Aku gak mau, karena kan aku mau mendoakan tentang ulang tahun aku kan, dimana aku harus bersyukur untuk hari ini gitu loh. Tapi susah buat aku untuk bersyukur. Jadi aku cuma bilang, Tuhan maaf, Itin masih banyak hal negatif, masih banyak hal kekhawatiran dalam diri Itin, banyak hal yang Itin lakukan tidak berkenan, dan Itin gak bisa bersyukur atas apa yang udah Tuhan kasih pada hari ini. Aku bilang gitu, sampai udah nangis-nangis, udah ngerasa ini. Akhirnya aku doa dan aku ucapin gitu lah harapan-harapan aku. Aku berharap Tuhan di hari yang di usia aku yang ke-31 Itin mau capai sesuatu Tuhan gitu. Itin mau apapun itu, nggak usah gede, kecil aja, nggak harus kayak spesifik bener-bener berbeda gitu loh. Apa yang terjadi sekarang sama yang akan datang gitu, kayak bener-bener 180 derajat, nggak usah, sedikit-sedikit aja. Itin nggak keberatan kalau Itin harus satu step by step gitu, nggak keberatan sama sekali. Cuma izinkan Itin memiliki kesanggupan gitu loh untuk bisa membuat sesuatu tuh berbeda untuk tahun yang akan datang. Itin pengen di usia ke-31 tahun ini Itin lebih produktif, Itin bisa menang melawan rasa malas, bisa menang melawan pemikiran-pemikiran negatif tentang apa yang Itin harapkan, tentang kehidupan Itin. Itin pengen menang melawan itu semua gitu. Dan pagi harinya, ya Tuhan kabulkan. Aku kerja dari jam 8 pagi sampai jam setengah 5. Padahal biasanya tuh kayak nyalse gitu kan kerjanya. Dan apa yang aku lakukan setelah aku melakukan hal itu? Setelah aku produktif dari itu, aku nangis gara-gara kecapean. Kayak bener-bener pada saat ketemu kasur terus tidur, lega banget loh badannya. Dan kan aku nangis tuh, aku bersungut-sungut. Ditampar lagi dong dengan kenyataan bahwa malam itu, belum sampai 24 jam yang lalu, aku berdoa aku pengen produktif di hari ini. Tuhan kasih aku kesempatan untuk produktif, malah punya kecapean dan aku bersungut-sungut lagi. Ya itulah manusia ya, kita minta sesuatu tapi pas udah Tuhan kasih kita malah capek gitu loh. Kok gini sih? Kebanyakan ya, mungkin teman-teman di sini mungkin nggak ada yang kayak gitu, cuma aku pribadi sering gitu loh guys, kayak gitu. Apa yang aku doakan ketika Tuhan kasih, aku malah kayak you know what I'm thinking gitu loh. Jadi garis besarnya adalah saat kalian merasa kalian tuh nothing, when you feel like a shit in your birthday, it's okay. Karena dengan begitu kalian akan sadar di mana posisi kalian ini, kalau kata kita di antara tangga nih ada 10 tangga. Kalian tuh apakah ada di tingkat yang 1 kah atau tingkat kedua kah? Kalian akan sadar akan itu. Ya kalian kecewa, ya mungkin kalian emang bisa aja kalian kecewa. Tapi dengan kekecewaan itu diharapkan ya guys, tetap menjadi
sebuah motivasi gitu loh. Jadi kalian tahu bahwa oke, kedepannya apa nih yang kurang dari saya, apa yang harus saya ubah dalam kehidupan saya coba ubah, dan berharap bahwa di tahun berikutnya kalian gak akan ada di level itu gitu loh, di tingkat itu, di keadaan itu gitu. Itu sih yang pengen aku ucapin ke kalian sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian yang udah mulai berumur, atau kalian mungkin yang baru masih muda tapi udah pernah ngerasain apa yang aku rasain, gak apa-apa kok. Cuma kalian harus bisa dan tahu caranya untuk bisa bangkit dan berhasil mengatasi itu semua gitu. Jangan sampai karena kalian feel like a shit, jadi kalian gak mau bergerak dan kalian tuh kayak gak mau berusaha. Kalian kayak ngerasa udahlah, gimana ntar aja. Jangan kayak gitu, karena bagaimanapun juga masa depan kita itu Tuhan izinkan untuk kita memilih jalan kita kan sebagai manusia. Tuhan memberikan kebebasan gitu untuk kita bertindak. Ya bertindaklah agar kalian tidak berada di tempat yang sama gitu loh. Setiap tahunnya di tempat yang itu aja kan. Kalau kalian tidak bertindak dan kalian ini masih ada di tempat yang sama bertahun-tahun tetap di sana, maka kalian bakalan lebih kayak apa ya, capek, dan ujungnya tuh kalian cuma pengen nyerah gitu loh. Padahal honestly kita tuh harus nanya loh ke diri kita sendiri, jika seandainya kita ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kasih karunia daripada Tuhan. Tapi kalau kita merasa buruk tentang hari ini, tentang keadaan kita saat ini, tanyakan pada diri kita apa yang sudah kita lakukan gitu. Udah berusaha bener-bener berusaha belum? Atau kamu kayak berarti kata kalau kita makan aja kita kan harus mau niat inisiatif masak. Kalaupun kita dimasakin kita harus minimal nih, kita anak sultan, kita mau makan, minimal kita kan panggil orang, iya aku mau makan, siapin gitu kan. Minimal kan itu aja harus dilakukan. Gak bisa kamu diem-diem aja terus orang tiba-tiba ngasih makanan gitu. Kecuali kalau emang anak sultannya tuh kayak tipe-tipe anak bayi ya. Anak bayi aja ada kalanya mesti usaha loh kalau seandainya nangis pengen susu. Tapi kalau makan gitu ada kalanya orang tuanya. Nah masa sih mau ditimang-timang terus sama Tuhan gitu sampai kalian gede terus aja disuapin gitu kan? Mana disebut pertumbuhan? Di situ kan nggak ada yang namanya pertumbuhan kalau misalnya kita masih tetap seperti itu gitu. Oke, ini udah 9 menit dari aku nge-record dan aku nggak akan edit ini dan nggak akan cut ini. Oke guys, mungkin segitu dulu vlog dari aku. Ini memang random dan rencananya ini aku bakal edit sekarang. Jadi hari Sabtu harusnya udah up ini. Hari Sabtu tanggal 23. Biar ntar aku up lagi pas aku udah beresin yang Natalan itu. Oke. Thanks guys for watching. Makasih udah mau like, comment, dan subscribe. Dan juga nonton sampai sekarang ini. Thanks a lot. Dan kita ketemu lagi di vlog aku. Atau mungkin di beauty tutorial maybe. Karena udah ada background baru tapi harus disetrika. Ya itu dia. Bye guys.